Oke, Mas Bro. Nah, kali ini kita akan membahaskan dinamika rotasi benda menggelinding. Kalau yang pertama tadi atau sebelumnya itu menggelinding untuk mencari percepatan. Tapi kalau sekarang menggelinding menuruni bidang miring, bener ya? Nah, ini bidang miring. Loh, bidang miring. Tapi sekarang poin yang kedua itu adalah mencari misalkan kamu kecepatan. Mencari kecepatan linear. Nah, kan gitu. Mas, kalau saya ketemu bidang miring mencari kecepatan linear. Nah, gini Mas Bro. Misal ini ada sebuah tingginya H, bener ya? Yang dicari di theta. Wah, dia menggelinding menuruni. Wah, turun, tung 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 tung, tung sampai di bawah. Wah, kan gitu, benar ya? Nah, kan gitu. Misalkan dia itu menggelinding turun. Nah, kan gitu. Maka gini, kalau dia turun, maka kan nanti dia mempunyai yang namanya perubahan apa ini? Energi. Nah, kan gitu, benar ya? Kalau turun berarti kan dia di atas. Mula-mula diam nih. Wah, mula-mula diam. Berarti ada perubahan energi. Dari diam itu kan ikannya nggak ada, tapi yang ada energi potensial. Oh, berarti nanti dari energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Tapi karena dia itu menggelinding, berarti energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik apa? Rotasi. Kalau kita masukin gini berarti M kalikan G kalikan H sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Kan gitu. Mas, kalau I-nya nggak ngerti gimana? Yuk, kita bikin cara cepatnya atau bikin logikanya. Kalau I-nya nggak ngerti, berarti kita andaikan. Nah, di sini aja ya. Di sini aja, misalkan kita andaikan. Nah, andaikan yang namanya I itu kan K MR kuadrat. Bener ya? Oh, berarti ini kita masukkan. Berarti nanti M kalikan G kali H sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I-nya diganti K MR kuadrat. Tuh, omeganya diganti V kuadrat per R kuadrat. Sehingga ini sama ini kan hilang. Nah lo, kan gitu, ngerti ya? Berarti nanti MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah K per 2 MV kuadrat. Tuh kan gitu, oke ya? Nah, kita pindah segini, so. Nah, dipindah. Coba dicek. Itu kan setengah ditambah K per 2. Penyebutnya kan sudah sama. Setengah K per 2. Penyebutnya sama. Berarti nanti jadinya gini. MGH sama dengan, ini kan per 2. 1 ditambah K. MV kuadrat. Coret sikat. Berarti 2GH dibagi 1 ditambah K. Sama dengan V kuadrat. Nah, berarti oke, kita ketemu nih. Nah, V sama dengan akar 2GH dibagi dengan 1 ditambah K. Kan gitu. Ngerti maksudnya ya? Tuh, 1 ditambah dengan K. Nah, inilah banyak orang bilang ini cara cepatnya. Kan gitu. Itu kuncinya gitu. Atau misalkan gini atau misalkan kita ketemu inersia kan 1/, bener ya? Tuh 1/. Misalkan nanti inersianya 1/5. Ya berarti nanti 1 tambah 1/5. Berarti kan 1 tambah 1/5, 6/5. 5-nya naik ke atas. Nah, kan itu kalau misalkan kamu ketemu yang namanya soal. Kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, Mas, kalau misalkan dia itu menggelindingnya naik. Nah, kita pakai warna beda. Loh, kalau menggelindingnya naik gimana?
kalau menggelindingnya naik? Sebenarnya kalau menggelindingnya naik itu sebenarnya persamaannya sama saja. Sama saja. Hanya dia itu apa? Dibalik. No, kan gitu. Berarti dari energi kinetik, Eka translasi ditambah dengan Eka rotasi. Diubah menjadi energi potensial. Kan mirip. Jatuhnya mirip. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Jatuhnya mirip. Berarti kan hanya dibalik. Ininya jadi sebelah kiri, yang ini jadi sebelah kanan. Terus saja. Nanti hasilnya sama. Hasilnya pasti akan sama menjadi gini. Kan gitu. Oke ya. Berarti inilah cara biasa. Tapi kalau orang bilang biasanya ini cara cerdasnya atau capet. Kan gitu. Capet. Cadas atau capet. Nah, kan gitu. Itu ya. Itu contoh soalnya seperti itu. Nah, jangan sampai nanti lo nggak ngerti apa-apa. Kan gitu. Thomas, kalau misalkan saya pengen contoh soal. Oke, sekarang kita cek contoh soal. Diingat dulu, diingat. Diingat. Bisa dipahami ya? Kalau tadi turun ke bawah, sekarang gantian contoh soalnya yang naik. Oh, nggak apa-apa. Contoh soalnya yang naik. Kan itu. Kalau contoh soalnya yang naik, berarti nanti yang dicari ketinggian. Oke, yuk. Misalkan ini dihapus. Nah, sekarang kita ganti yang baru. Oke. Misalkan sebuah silinder. Sebuah silinder besar. Nah, bergerak. Kan gitu. Misalkan dengan kecepatan berapa pengennya? 10 meter per sekon. Wah. Menaiki bidang miring. Dengan sudut kemiringannya 30 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah tinggi maksimum? Dan pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh? Nah, pertanyaannya ada 2. Mas, kalau kita menggunakan cara cerdasnya gimana? Kita gambar dulu, kita gambar. Nah, ini gambarnya nih. Sudutnya ini adalah 30 derajat, dia dari sini naik ke atas. Kan itu benar ya. Pertanyaannya berapakah tingginya, berapakah jarak tempuhnya? Kalau silinder pecah, silinder pecah kita tahu kan inersianya itu adalah setengah mr kuadrat. Kalau misalkan kita menggunakan cara cerdasnya, cadas, berarti V-nya sama dengan akar toh? Benar. Akar 2GH dibagi 1 ditambah dengan K. 1 K-nya itu adalah setengah. Dan gitu. Loh mas, yang dicari hanya mas, supaya nggak ada ini harus diapain? Kuadratin. Loh, berarti V kuadrat kan? Nah, berarti 102 kali 10 kali H. 1 tambah setengah. 3/2. Soret hilang. Tuh. Benar ya? Nah, tuh. Berarti 10 sama dengan 2-nya kan naik. 4/3. Berarti nanti hanya sama dengan, ayo coret ini hilang tinggal 2,5. Oh, berarti hanya sama dengan 7,5. Kan itu. Loh mas, kalau saya mau mencari S gimana? Loh, kalau mau mencari S ya gampang. Ingat, ini sin 30. Kalau sin itu depan bagi miring. Berarti nanti sin 30 sama dengan H dibagi S. Setengah sama dengan 7,5 dibagi S. Oh, S-nya sama dengan 15. Kan gitu. Itu cara cerdas. Mas, kalau cara cerdas yang kedua, ngeri-ngeri. Nah, cerdas punya 2 nih. Cerdas yang kedua. Ngeri. Boleh. V itu aslinya kan akar 2GH. Nah, kan gitu. Bener ya? Kalau cerdas yang kedua kan ini 2. 1. I dengan V berbanding terbalik. Berarti masukin 2 dibagi dengan 3.
supaya ini akarnya hilang V kuadrat. Nah, akarnya udah hilang ya. Tadi kan udah dikuadratin. Berarti ini adalah 4/3G. Oh, berarti jatuhnya kan sama. Sehingga yang namanya 100, 4/3 kali 10 kali H, coret, ini hilang. Kan sama, berarti hanya 10 bagi 4, 2,5. 0 kali 3, 7,5 meter. Tuh, itu cara cerdas yang kedua. Bisa dipahami ya? Kalau kamu misalkan nggak ngerti, ya udah, pokoknya 1 bagi K, 1 bagi K, loh, kan gitu kan nggak masalah. Nah, kan gitu. Ya, sekarang kalau misalkan kita menggunakan cara biasa. Nah, ini kita menggunakan cara biasa. Loh mas, kalau saya menggunakan cara biasa gimana? Kalau cara biasa ya berarti energi kinetik diubah jadi energi potensial. Berarti energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi sama dengan energi potensial. Berarti ini setengah mv kuadrat, setengah I-nya kamu ganti. Nah benar, setengah mr kuadrat. Nah kali ini adalah V dibagi R. Sama dengan M kali G kali H. Tapi kan kuadrat. Ini kuadrat, ini juga kuadrat. Coret, sikat. Berarti nanti setengah mv kuadrat ditambah dengan 1/4 mv kuadrat. Berarti M kali G kali setengah tambah 1/4. 3/4 mv kuadrat sama dengan M kali G kali H. Coret, ini sikat. V kuadrat sama dengan kali silang 4/3 GH. Baru angkanya dimasukkan. V kuadrat kan 100. 4/3 kali 10 kali H. Coret, sikat. Hanya sama 7,5. Mas, saya mau mencari jarak. Gampang. Kamu mau mencari yang namanya apa? Jarak. Sama. Tinggal sin 30 dibagi S setengah. 7,5 dibagi S. Berarti S-nya adalah 15. Kan gitu. Baik menggunakan cadas. Ini cadas. Cadas ada 1, ada 2. Nah, kan itu. Tinggal yang kamu pahami yang mana. Atau cara biasa. Nah, kan gitu. Oke ya. Nah, inilah sebuah contoh soal kalau kamu belajar mengenai dinamika benda menggelinding. Nah, ini teorinya nih. Ini teorinya. Nah, ini yang kamu pahami. Oke, semoga ini semuanya tadi baik teori biasa, cara bikin teorinya, maupun kamu ngapalin cara cerdasnya. Nah, semoga bermanfaat buat lo semuanya.